Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi juga orang tua di rumah, ayah bunda yang mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan serta pengetahuan yang diterima boleh menjadi kebaikan pada akhirnya ya. Kita berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bu Guru ingin mengabsen namanya satu persatu. Nanti yang hadir bisa mengisi absensi di grup WA ya, grup WhatsApp. Oke. Nah, berhubung hari ini hari Senin dan biasanya pada pembelajaran normal kita melaksanakan aktivitas seperti upacara bendera, namun karena pandemi kita tidak dapat melaksanakannya, jadi kita akan menyanyikan bersama ya di rumah masing-masing melalui video singkat ini. Kita akan menyanyi bersama yaitu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ya. Iya, bagus sekali. Kita sudah menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan kita harus mengingat bahwa lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kebangsaan negeri tercinta kita. Lagu Indonesia Raya adalah lagu perjuangan kemerdekaan ya, bahwa Indonesia telah dimerdekakan ya. Dan para penjajah sudah diusir dari negeri tercinta kita ini oleh pahlawan-pahlawan kita ya. Nah, jadi kita harus mengingat selalu jasa-jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita demi kemerdekaan negara tercinta kita ini. Nah, jadi materi belajar kita hari ini tentang subtema 3 yaitu energi alternatif ya. Kalian bisa melihat buku paketnya di rumah masing-masing ya, sambil mendengarkan penjelasan Bu Guru. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM ya. Jadi, energi alternatif ini cenderung gratis dan dapat kita temui dimanapun. Bahkan sekarang kita bisa merasakannya. Ya, kalian tahu contoh-contohnya? Nah, energi alternatif itu seperti matahari yang bersinar menyinari, ya. Kemudian ada air ya, di sekitar kita banyak air ya, apalagi ini baru saja turun hujan ya, pasti banyak genangan air di mana-mana ya. Sungai-sungai diairi, kemudian ada laut, itu juga banyak air ya. Nah, kemudian selain dua itu apa? Iya, benar, angin. Coba kita rasakan. Kalau kita di ruang terbuka ya, kalau kita di ruang terbuka seperti halaman, kebun, atau teras rumah saja, kita pasti merasakan adanya angin. Ya, angin sepoi-sepoi ya, atau kalau misalnya mau turun hujan biasanya anginnya kencang sekali ya. Nah, itu termasuk energi alternatif ya. Jadi contohnya seperti surya atau sinar matahari, kemudian air, kemudian angin. Nah, kira-kira kalau matahari itu energinya untuk apa sih fungsinya? Wah, pasti banyak sekali ya. Matahari bersinar dan sinarnya itu bisa menerangi seluruh kehidupan yang ada di bumi. Nah, seperti kita menjemur pakaian, kita pasti butuh matahari kan? Nah, sinarnya dan udara panasnya ya, sinar panasnya bisa mengeringkan baju atau pakaian sehingga kita bisa memakainya seperti ini. Seperti yang Bu Guru pakai saat ini bajunya kering karena dijemur matahari ya, dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian, nah, yang kedua, energi air. Nah, energi air itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Ya, untuk
kehidupan umat manusia. Contohnya seperti ini. Nah, kita sehari-hari minum air ya. Di dalam tubuh kita 70% mengandung air ya. Kita pasti tidak dapat hidup tanpa air. Contohnya saja pada saat bulan puasa seperti ini. Setelah kita menahan haus, lapar seharian, pasti saat kita berbuka yang terutama kita mengkonsumsi air minum ya. Karena untuk apa? Ya, supaya kita tidak haus lagi ya. Nah, selain itu air juga berfungsi sebagai sarana transportasi. Transportasi apa? Ya, transportasi air. Contohnya pada saat kita naik kapal. Ya, kita pasti membutuhkan air ya sebagai sarananya dan prasarananya ya. Nah, kapal bisa bergerak di atas air. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat para petani di sawah menanam padi, itu juga membutuhkan air. Untuk apa? Ya, supaya tanamannya bisa tumbuh, kemudian sebagai irigasi pengairan ya, seperti itu. Terus juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, itu yang terutama ya. Kemudian ada angin. Nah, angin itu fungsinya untuk apa? Angin itu fungsinya apa ya kira-kira? Angin itu sangat penting. Coba kalau misalnya kita di di ruang tertutup tanpa angin, kita pasti merasakan kepanasan. Panasan kan? Tapi kalau ada angin, kita merasakan sejuk ya, tidak panas lagi. Kemudian angin itu berfungsi apa? Iya, sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau bayu ya, yang disingkat dengan PLTB. Nah, itu dia ya. Nah, coba kalau kalian pernah tidak main layang-layang? Nah, layang-layang itu bergerak pasti karena ada angin ya. Nah, coba kalau tidak ada angin, pasti layang-layangnya tidak mau terbang tinggi, tidak mau bergerak. Nah, seperti itu adalah kegunaan angin. Nah, coba Bu Guru tanya lagi singkatan-singkatan tentang energi alternatif tadi untuk pembangkit listrik. Coba kalau PLTS apa? Iya benar, PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, coba kalau PLTA? Ya benar, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Kalau PLTB? Iya, PLTB adalah pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Jadi B-nya itu dari kata bayu. Nah, bayu itu asalnya dari bahasa Sanskerta yang artinya angin. Nah, murid-murid, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya di rumah ya. Dan kalian bisa mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ayo kita menyanyi bersama. Kita menyanyi tentang layang-layang. Ya, ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa besok lain waktu. Selamat siang.